Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dicintai oleh Allah. Pertama-tama disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita iman, Islam dan kesehatan. Kedua, semoga salam dan salawat selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, tema saya adalah cara riset produk. Apa yang saya maksud dengan cara riset produk itu? Kita itu kan sebetulnya menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau takmir ya menghasilkan ketakmiran. Kalau dakwah yang menghasilkan metode dakwah dan materi dakwah, bukan berarti ajaran Islam. Kalau ajaran Islam sudah selesai, yang saya katakan ini adalah metode dakwah, cara dakwah, tahap-tahapan dakwah. Yang ketiga, memang produk-produk kita sehari-hari. Jadi kalau kita memang berdagang, ya produk dagangnya itu bisa benda, bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, bisa juga alat elektronik, alat rumah tangga, dan sebagainya. Tapi bisa juga produk yang yang saya maksudkan di sini juga bisa jasa, misalnya tentang jasa bersih-bersih rumah, jasa tentang servis, jasa pijat, jasa cukur, dan seterusnya. Apakah ibu rumah tangga juga semacam itu? Iya, kita itu ibu rumah tangga itu mempunyai produk pelayanan terhadap suami dan istri. Bagaimana dengan suami? Sama, suami itu juga mempunyai produk melayani istri dan melayani anak. Jadi sesungguhnya semua itu menghasilkan produk. Nah, selama ini apakah produk yang kita lakukan ini melalui riset? Apakah hanya biasa-biasa saja? Kalau kita mendidik anak, apakah kita melalui riset? Ataukah mengalir begitu saja? Kalau kita menjadi istri, apakah kita melayaninya? Melayani suami, apakah mengalir begitu saja? Apakah melalui riset? Contohnya, kalau teh kita itu terlalu manis, ya seumur umur kita terlalu manis terus. Dan yang jadi korban kan konsumennya. Siapa konsumennya? Ya suaminya. Karena kita tidak pernah riset. Riset kepada siapa? Ya riset kepada suaminya. Kadang-kadang hanya soal bertanya saja, kita nggak mau loh bertanya. Riset ini seperti apa? Misalnya kita menyuguhkan teh. Teh itu kan jenisnya macam-macam ya, produknya macam-macam. Yang kita suguhkan itu ya tetap seumur umur ya seperti itu. Ini bisa positif, bisa negatif. Yang positif itu kalau tehnya bagus, enak, ya untuk seumur umur kita akan minum teh yang enak. Ada warung-warung tertentu kalau tehnya mesti saya suka dengan teh itu. Tapi ada juga warung-warung tertentu setiap kali saya minum di situ, mohon maaf, mungkin bekas teh yang kemarin. Makanannya enak, tinggal tehnya yang tidak enak. Kenapa? Karena tidak mau riset. Produk dakwah kita tahu sebagai pendakwah. Ini sebetulnya bukan kepentingan ke saya juga, ke dewan orang-orang yang berdakwah juga. Apakah dakwah kita itu sudah melalui riset? Topik-topik, jangan-jangan topik dakwah kita itu biasa-biasa saja. Nanti kalau melalui riset terus terbukti ternyata nama Wahyudi Susanto tidak direkomendasikan. Tolong, Wahyudi Susanto tidak masuk rekomendasi untuk ceramah di NH. Nggak apa-apa dicoret, karena itu merupakan riset. Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga termasuk riset, tapi tidak ditindaklanjuti. Saya itu masuk angin sudah 15 hari lebih,
nggak kerokan. Padahal kalau sudah masuk angin tahu itu saya kerokan itu insya Allah ringan lah. Ini double ya sudah 15 hari ya tetap seperti ini. Riset membuktikan kalau masuk angin nggak dikeroki ya sudah tetap bantu. Baik, Bapak Ibu, masjid ini juga harus diriset, harus diteliti. Nah, mohon maaf, ada kemungkinan jasa dan barang kita itu bagus, sehingga tanpa riset pun sebetulnya sudah akan meledak. Tapi ada kemungkinan kita GR, Bapak. Kita GR, ternyata barang dan jasa yang kita jual itu ternyata nggak enak. Sungguh, saya pernah marung di sebuah tempat, pangapunten, satu mahal, yang kedua tidak enak. Ya Allah, ini lengkap, ini paket lengkap, tapi yang negatif. Saya yakin ada kemungkinan orang yang punya warung itu nggak tahu kalau dirinya itu mau diapakan, sebenarnya seperti apa. Jadi warung sepi itu dia nggak tahu kenapa sebabnya. Antara lain karena tidak melalui riset ini. Seumur-umur dia masakannya seperti itu terus. Jadi kalau tidak enak ya tidak enak terus. Masjid ini kalau dikelola tanpa riset, maka untuk seterusnya pelayanannya akan tetap. Jadi harus melalui riset. Sehingga contoh ya, jamaahnya kenapa berkurang? Ini harus sudah gopong. Jangan sampai biasa COVID, biasa hujan, paling sibuk. Jangan, karena ada kemungkinan ini ada ketidakpuasan dari konsumen terhadap pelayanan yang ada di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana cara riset itu? Yang pertama adalah benchmarking. Kita harus melihat jasa, produk, pelayanan yang serupa, yang sukses. Kita studi banding. Sudahlah, jangan angkuh-angkuh untuk studi banding, Bapak Ibu. Seringkali kita angkuh. Saya sering mendatangi sekolah Bapak Ibu, itu seumur-umur nggak pernah studi banding. Padahal di dekatnya itu ada sekolah yang maju, yang mau membantu, mau memberi, tapi karena tidak mau datang ke sana, ya sudah selamanya dia terkurung pada dunianya sendiri. Padahal sangat sederhana. Di Amerika itu ada kalau di sana pom bensin itu swalanya, Bapak, swalanya. Jadi kita buka mobil sendiri, pintu mobil sendiri, buka tangki sendiri, ambil sendiri, bayar sendiri. Begitu. Kalau nggak percaya, ajak saya ke Amerika, nanti saya tunjukkan ya. Syukur-syukur kalau saya dibiayai. Nah, tapi ada satu SPBU, saya tidak tahu singkatannya di sana apa. Kenapa kok hebat? Karena memang secara teknologi SPBU di sana itu memungkinkan untuk seperti itu. Jadi tidak usah pakai pelayan, bayarnya sudah tanpa harus ada kartu dan seterusnya. Terus di sana sudah ada ukurannya dan macam-macam lah. Sama dengan kalau kita ke Singapura, itu tol itu tidak usah langsung berhenti, langsung jalan saja. Tolnya itu sudah dikurangi begitu. Dan kalau kita berhutang nanti akan ditagih. Sudah by name dan dengan nomor polisi itu milik siapa itu jelas sekali. Ini kan pekerjaannya Pak Sardikan ini ya. Jadi jelas langsung masuk tol itu nggak usah berhenti langsung. Karena memang sistem teknologinya seperti itu, pelayanannya seperti itu. Nah di Amerika ada pom bensin yang mempekerjakan 3 orang. Jadi kalau pom bensin yang lainnya itu tidak mempekerjakan pekerja, justru pom bensin ini mempekerjakan 3 orang. 3 orang ini apa? Satu membukakan pintu, yang kedua melihat oli masih ada atau tidak. Yang keempat, mohon maaf,
tiga kata ya. Yang ketiga itu membersihkan mobil itu, dan yang keempat tentu saja melayani mengisikan bensin. Apakah rugi? Jawabannya saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, keempat pekerja ini sangat rajin, padahal gaji mereka sedikit. Kenapa? Karena di sana adalah candra di muka. Itu adalah promosi gratis. Itu adalah sekolah bagi mereka untuk, atau lompatan mereka untuk dapat pekerjaan lebih tinggi lagi. Siapa tahu yang mereka layani itu adalah calon bos mereka. Kalau mereka melayani dengan baik. Pangapunten ini kan beda dengan tukang atau kuli atau jasa layanan yang lainnya, bersih-bersih rumah atau apalah, pokoknya jasa-jasa yang kalau ditumbuhi oleh mandornya kelihatan rajin, bisa rajin juga, tapi bisa kelihatan rajin. Tapi kalau tidak ditumbuhi, ini enggak, di pom bensin itu ditumbuhi, tidak ditumbuhi, ini rajin. Kenapa rajin? Karena mereka tahu bahwa ini merupakan sekolah dia, merupakan batu lompatan dia. Kalau nanti dia rajin, maka dia akan dapat sesuatu. Dan ternyata betul banyak pegawai-pegawai SPBU di sana memang jadi pegawai dari orang yang diisi. Saya mengatakan, apakah SPBU ini laris? Tentu laris, karena satu pelayanan yang benar. Yang kedua, pegawai-pegawai mereka itu juga fanatik akan kembali ke SPBU itu. Akan, saya kesana saja karena nanti pasti akan dilayani. Nah, sekarang itu sih, apakah rumah tangga kita sudah seperti itu ya? Apakah kita sudah benchmarking ya? Apakah kita sudah studi banding? Seorang ibu akan studi banding kepada ibu yang lainnya. Mengapa dia berhasil? Mengapa dia menjadi ibu yang baik? Seorang bapak akan studi banding kepada seorang bapak yang sukses. Seorang anak akan studi banding kenapa dia ada anak yang sukses. Dan studi bandingnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Jadi ketika dia menjadi suami, dia adalah suami terbaik, Bapak. Studi bandingnya ke sana. Jadi nggak usah mana-mana. Studi banding dulu ke Rasulullah. Jadi suami. Kalau jadi bapak, studi bandingnya ke Rasulullah. Kita ini harus total. Jadi benchmarkingnya itu Rasulullah. Ketika menjadi pedagang, jadilah pedagang seperti Rasulullah. Apakah kita boleh benchmarking kepada teman-teman yang lain? Boleh, tentu saja. Nah, ini sudah masjid ini sudah secara prinsip saya tahu bahwa panitia masjid ini sudah studi banding kemana-mana ini. Sudah studi banding, waduh, masjid kemana saja sudah didatangi. Tapi sistem pelayanannya ini kan terus-menerus nih. Kalau di sini ada yang punya sekolah, maka sistem persekolah itu harus terus-menerus. Di sini pun angkuh sekali Bapak Ibu, angkuh. Kadang-kadang hanya TK dengan TK nggak mau studi banding karena dianggap kompetitor, lawan, dianggap saingan. Pangapunten gitu, pangapunten. Tukang pijet dengan tukang pijet itu sudah saingan tuh. Soal beli pijet ini kali, mas, belum tukang pijet sebelah itu. Masuk sih dipijet nggak karuan. Kalau kita pijet yang satunya juga begitu, dia langsung si jini itu. Tukang cukur juga begitu. Nah ini kalau kita menganggap sebagai saingan nggak bisa. Coba kita menganggap sebagai sebuah mitra. Apakah ini nanti tidak membahayakan pangsa pasar? Pangapunten, saya pernah datang ke Gresik kalau tidak salah. Itu satu pasar Pak, bukan satu pasar, satu jalan itu semuanya tukang cukur. Dan semua itu, semua. Coba di sana itu ada SOP-nya gitu ya. Salam, senyum, sapa gitu ya, semuanya. Pernah enggak? Satu kawasan, terus semuanya mempunyai standar yang sama. Keren tuh itu. Jadi nggak usah takut dengan desain ini. Saya pernah lihat sebuah YouTube yang memperlihatkan di sebuah lingkaran, di setting gitu, lingkaran, semuanya jualan nasi goreng. Jadi semuanya nasi goreng, di sini nasi goreng, di sini nasi goreng, di sini nasi goreng. Dan yang keren adalah semuanya sibuk untuk melayani pelanggan. Nah coba kalau itu dianggap sebagai saingan, nggak bisa Bapak Ibu.
Yang pertama adalah benchmarking. Kita perlu studi banding. Jadi kalau kita dakwah, kita juga perlu studi banding Bapak Ibu. Ada dakwah-dakwah tertentu yang kita itu kurang. Pangapunten, dakwah komunitas itu kita kurang. Di tempat lain, orang yang mau berdakwah ke nelayan itu harus terjun di nelayan itu sampai bertahun-tahun, maaf, saya tidak tahu, berbulan-bulan. Jadi mereka itu terjun sampai tahu bahasa nelayan, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, cara bergurunya nelayan, terus pikiran nelayan, apa yang dianggap berharga bagi nelayan, apa yang tidak dianggap berharga bagi nelayan, itu mereka tahu. Contoh, nelayan itu sangat tidak menaruh nomor satu tentang hak milik Bapak Ibu. Jadi tentang hak milik dan tentang tanah itu nelayan nggak begitu. Kalau kita kan 1 meter saja kan bisa berkelahi ya. Bagi nelayan nggak masalah. Kenapa? Karena rumah mereka adalah lautan dan samudra. Kalau di daratan orang itu serba pasti. Serba pasti. Kenapa serba pasti? Karena musim itu pasti. Musim panen itu pasti. Sekarang menanam, maka 3 bulan lagi panen. Saya menanam padi, maka 4 bulan lagi panen. Tapi di lautan penuh dengan ketidakpastian. Sekarang berangkat, belum tentu akan pulang. Sekarang berangkat, belum tentu saya tidak dapat banyak, mungkin sangat banyak. Nah, ketidakpastian itu yang membuat pola berpikir nelayan dengan petani berbeda. Dan ini harus diketahui oleh para pendakwa. Kalau kita kan sampai harus masuk Bapak Ibu, sampai masuk pada slang mereka, keinginan mereka, keresahan mereka. Dan komunitas kita banyak. Ada komunitas pedagang kecil, asongan, kaum-kaum yang di pinggir jalan, terus birokrat. Pangapunten, saya pernah ceramah di hadapan 1.500 orang. 1.500 orang. Saya pernah ceramah di hadapan 2.000 orang beberapa kali. Tapi saya pernah hanya ceramah 10 menit saja di hadapan 3.000 orang, Pak. Langsung haus Pak. Kenapa? Grogi. 3.000 orang, Pak. 3.000 orang semuanya berpakaian putih, Masya Allah. Tapi saya lebih grogi lagi pernah ceramah di hadapan 30 orang. Kenapa 30 orang saya grogi? Karena semuanya orang-orang hebat. Orang-orang hebat bagaimana? Pemilik perusahaan, konsultan internasional, terus pemilik pondok pesantren, dan sudah pemilik pondok pesantren yang ceramah saya. Itu ayo guru sampai ceramah sering tenang. Waduh, saya tuh membayangkan sampai hari ini saya membayangkan kalau saya ceramah di perumahan elit Bapak Ibu. Saya sampai hari ini belum. Seandainya saya ceramah di perumahan elit, mungkin saya gerbogi Pak. Kenapa? Karena yang mendengarkan ini tingkat intelektualnya itu waduh sudah sangat mapan. Saya tidak tahu. Kenapa? Keresahan mereka, kegalauan mereka saya tidak tahu. Kenapa? Karena komunitas itu saya belum pernah masuk. Karena saya belum pernah meneliti mereka. Nah inilah sebetulnya pendakwa-pendakwa kita harusnya sampai masuk ke arah sana. Ini bagiannya Pak Ahmad Bilal, sosiologi. Masuk betul. Secara sosiologi seperti apa sih sebetulnya? Kalau berdakwah di tentara itu seperti apa? Berdakwah di polisi itu seperti apa? Bahasa-bahasa mereka itu seperti apa? Nah, dan ada pendakwa-pendakwa itu yang setiap kali berdakwah ada evaluasi. Jadi seperti ini, saya turun, saya seringkali datang Pak Ajak, apa yang akan menjadi ceramah saya? Itu evaluasi. Jadi harus ada evaluasi. Selalu ada evaluasi. Tidak hanya materinya, tetapi juga jumlahnya ini. Penjaringan ini kan semuanya pendakwa. Jadi kalau penjaringan itu nanti pulang ke kampung, sudah ada berapa orang yang kita pengaruhi, itu juga ada refleksi, ada evaluasi. Berapa orang yang saya pengaruhi? Di sini saya lihat ada pendatang-pendatang baru setelah saya tanya, loh, kok baru ini
diajak kali Pak Meniko loh. Alhamdulillah. Ternyata dakwah antar tetangga itu keren sekali. 1 orang, 2 orang, 3 orang, keren luar biasa. Nah kita itu bertugas semacam itu dan ada evaluasi. Biasanya evaluasinya semacam ini Pak, dikumpulkan, terus kita evaluasi. Ada sudah dapat berapa jemaah, tianganya, sudah ada berapa. Begitu evaluasi, apa hambatannya, apa kekurangannya, apa yang bisa saya bantu. Sebenarnya ada sebuah pertemuan yang dipakai itu. Jadi kalau saya akan bertanya, Pak Ahmad sudah berdakwah dengan mesin jahitnya enggak? Apa yang sudah bertambah? Pak Makimin bagaimana dengan dakwah dengan tubuhannya? Nah, Pak, aku sudah dakwah dengan hafalannya enggak? Ini kalau menghafal hebat gitu. Nah, sudah menghafalkan berapa surat ayat? Sudah berdakwah dengan itu enggak? Itu Pak, jadi ada evaluasi. Kok kantor 10 menit benar? Baik. Yang kedua, kita melihat kompetitor. Jadi yang pertama benchmarking. Kalau kita tidak mau ngomong kompetitor, ya jasa dan barang yang sejenis. Jadi kalau kita menjual nasi goreng, harus tahu nasi goreng seluruh panjang ini. Cara menggorengnya, rasanya, harganya, cara penyajiannya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa di nasi goreng tertentu laris, kenapa saya hanya 2 kilo, kenapa saya hanya 3 kilo. Yang lainnya padahal sudah bisa 10 kilo, yang lainnya sebetulnya sudah 11 kilo. Kompetitor, kompetitor itu siapa? Kompetitor suami, kompetitor istri, kompetitor dakwah, kompetitor lembaga, kompetitor masjid, kompetitor sekolah. Itu harus diteliti bagaimana mereka. Kalau kita tidak mau, angkuh sekali. Anapun dan orang-orang yang sudah biasa kaya itu bahaya. Orang-orang yang sudah biasa mapan bahaya. Sekolah-sekolah yang sudah biasa juara bahaya. Orang-orang yang sudah biasa establis dia bahaya. Orang-orang yang sudah biasa memerintah bahaya sekali. Coba orang-orang yang sudah biasa memerintah, sekali diperintah saja, itu nolongsonya bisa 10 hari Pak. Tapi harus biasa diperintah, masih diperintah pun 11 orang apa-apa. Ya Pak, orang kalau di sini itu letkol gitu ya, atau kolonel ya, kolonel ini, terus mau diperintah gitu saja. Pak, akhirnya jangan di sini. Waduh, itu yakin ini. Nah, kalau diperintah, padahal itu salah itu. Nah ini Bapak Ibu, ini kita harus punya kompetitor. Tahulah kompetitor kita itu seperti apa. Jadi jangan GR dengan diri kita. Jadilah reorder. Jadilah orang lain pada diri sendiri. Penjaringan itu merebung beliau, penjaringan kasus biasa mau ya. Nanti kembalilah ke rumah sebagai orang asing. Ningali beliau penjaringan dewi. Beliau penjaringan ini pakai apa buatan karuan. Kira-kira dulu, ya Allah tidak mau aku tidak karuan loh. Yang betul percaya penjaringan tema di video. Srek terus kalau dinokat dulu. Ya Allah, aku tidak mau karuan nih. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa terkungkung di dalam, tidak pernah mencoba untuk keluar, melihat sebagai kompetitor, melihat kompetitor kita. Oke. Baik. Jadi kompetitor ini akan sangat bagus untuk meningkatkan kita. Kenapa suami kita itu kok biasa-biasa pada kita? Kenapa kok istri kita itu biasa-biasa dengan kita? Mungkin karena kita berpakaian itu juga biasa-biasa, makanya kita juga dianggap biasa. Makanya bikin kejutan-kejutan kepada istri kita. Kejutan-kejutan itu bisa 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali. Ada pembaruan Bapak, ada pembaruan. Jangan tutup saja. Kalau tidak, nanti kompetitor kita yang nyopet. Jadi jangan anggap biasa, Allah butuh
paling kami ya segini. Jangan. Uang belanja kita mungkin 100.000 sama, tapi cara kita memberikan beda-beda gitu ya. Beda-beda caranya, kejutan-kejutan, begitu nggak apa-apa. Supaya ada nuansa yang berbeda. Sekali-sekali meja kursi itu diubah, Pak. Meja kursi itu diubah letaknya, lukisan-lukisan diukir, hiasan dinding itu diganti atau diubah seperti itu. Yang kalau nanti belum selesai nggak apa-apa nih. Bapak Ibu, yang ketiga adalah data customer. Data customer kita. Lembaga masjid ini pernah nggak memberikan survei kepada jamaah apa yang disukai dan tidak disukai? Mereka perlu apa? Karena punten begitu karpet ini dicopot dan saya sekian kali lupa membawa sajadah, waduh sembahyang itu waduh. Jadi pangapunten iki maling aku sik niki khusus apa betul aja nih. Jadi waya sembahyang aku ngerasa ngadu. Ini tadi saya ngomong, lele akhirnya cuma sajadah boleh disediakan masjid. Ada orang, tiba-tiba orang ini ternyata enggak. Nah, hal semacam ini kan perlu diganti ya. Perlu diganti. Apakah yang menyelesaikan maknanya saja? Enggak. Yang menyelesaikan kadang-kadang juga jamaahnya. Karena masalah itu datang dari masalah jamaah, permintaan datang dari jamaah, dan nanti kembalinya ke jamaah. Ini ngaji kok paling boten enten tujuane. Oh nggih bagus loh itu. Terus tapi dak duwe gambar ini apa bicarane? Nah, akhirnya berpikir, dipun kula seminggu depan, dipun minggu depan kula. Nah, kan ada solusi. Tapi boten nggih gantian apa? Alhamdulillah itu banyak. Data customer itu kalau perlu by name, by phone. By name, by phone Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya pelanggan itu by name, by phone, punya nomornya, punya namanya. Jamaah masjid di sini itu harusnya punya namanya, punya namanya dan punya HP-nya. Begitu tidak ada, pangapunten ini harus ada. Ini kayak tugas Alhamdulillah ini. Nanti ada petugas yang memberikan kata-kata motivasi kepada jamaah di ini, tapi personal. Jangan di grup terus dibusuk itu biasanya kan BKKN. Waktu begitu lalu dibusuk kan bocor. Tapi nggak personal. Saya Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Padahal saya nggak tahu ya Pak. Ada petugas khusus untuk mengirimkan kata-kata motivasi kepada jamaah secara personal supaya nanti mereka ada kok aku juga Pak Aman bilang kenapa? Karena kita punya data baik pun kesukaannya. Oleh Pak Eko itu Pak Eko itu nggak senang pedes. Oh ya wes berarti jangan itu kayak siji pedes siji ya. Nah begitu. Jadi ada data customer. Kalau kita punya istri, customer kita itu kan istri, jadi tahu persis. Oh sampai itu tahu rapi terus nggak ngerti. Ya Allah tiba-tiba bujuku itu nggak senang cek kan. Dulu kan dia itu apa? Itu tahu deh. Pakai kan dia nggak senang cek tapi seminggu bisa mesti cek. Orang dia senang, buat kita suka kan. Bujuku itu sopan tahu, sopan tahu. Nah kalau itu bukan senang tahu. Dan lain buat dikandani, buat itu bisa orang tidak bisa masak tahu, lah begini orang tidak bisa kasih sopok korban tahu. Dan ini kan data customer itu kan diperlukan ya, diperlukan supaya kita itu tahu. Sekolah juga begitu. Harapan siswa itu apa sih? Yang tidak disukai siswa itu apa? Terus yang disukai itu apa? Keinginan mereka apa? Baru-baru tadi itu saya ada sebuah pondok yang keren Pak. Pondok ini seperti ini Pak, pondok pulau itu pondok alam, pondok masyarakat. Belum apa
pondok masyarakat itu. Pondok masyarakat itu bukan usaha sekolah-sekolah itu. Sekolah itu kan bulan itu kados seperti bang. Gitu bu, ya berdua, tapi dapat iso gede. Kan gitu loh buat. Gitu loh kok tandur kan. Maka tegalan, buah, jadi terus gede berdua. Contohnya begini, ketika masuk, anak-anak itu ditanya, nah kamu ini jadi apa? Saya ini beternak sapi. Langsung oleh kiainya itu diberikan sapi. Langsung anak itu yang dipakai itu diminta untuk bertanggung jawab untuk memelihara sapi. Dan dia akan menjadi peternak yang hebat. Dan inilah yang dipikirkan oleh orang Australia. Di Australia itu 1.000 sapi. Itu hanya dikelola oleh 2-3 orang. 1.000 sapi. Terpergi 3 sapi mulai isuk sampai maghrib nggak ngasuh-ngasuh. Kenapa? Dan mereka heran ketika kenapa di Indonesia banyak sarjana peternakan tapi peternak sapi masih tetap seperti dulu, 3 sapi mulai pagi sampai maghrib. Mereka heran kenapa tidak SMA saja langsung beternak sapi sukses 1.000 sapi 3 orang saja. Nah ini perlu studi banding sana, benchmarking sana. Kita perlu menganggap mereka itu kompetitor kita ya jelas. Mau di sini 3 sapi, nggak mandek di sana hanya 3 orang sudah 1.000 sapi. Nah seperti ini. Tinggal 2 menit, Bapak Ibu. Jadi data customer, yang ketiga itu data internet Pak. Data internet dan di online. Kita itu tahu grafiknya. Jadi sekolah yang sekarang ini lagi tren itu sekolah apa? Jangan bersikukuh Pak. Jangan bersikukuh. Aku game ini berhasil, kok itu dia. Kalau sekarang itu sudah out of date, ketinggalan. Jadi kita itu perlu terus-menerus memperbarui diri. Aku game ngaji orang butuh diri terus pinter ngaji itu dia. Sekarang enggak, mungkin dengan usaha, dengan sapaan. Nah seperti itu sehingga ada andragogi, pendidikan untuk orang dewasa itu ada khusus. Data di internet ini cepat sekali. Jadi kalau kita mau membuat jasa, membuat benda, barang, menjual barang, jangan lupakan internet Pak. Jangan lupakan. Jangan kaku-kaku. Harus belajar betul. Saya caranya begitu ya belajar dari internet. Kita main hanya belajar dari mana? Ngerti itu betul. Ya kadang-kadang memang tidak cocok, tapi ada yang banyak yang membantu, terutama pada data big datanya, data besarnya. Sekarang ini kalau penjenengan mau bisnis apa yang menjanjikan pada masa pandemi, itu bukan saja di internet. Bisnis yang menjanjikan pada masa pandemi, jangan sampai Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai bunuh diri. Jadi pada masa pandemi justru berbisnis yang justru itu merupakan tidak disukai orang pada masa pandemi. Begitu. Terakhir jangan lupa energi spiritual. Jadi seluruh bungkus itu kalau kita mau jualan produk, jualan jasa, maka energinya harus spiritual. Allah dulu, kita mulai dengan nama Allah, untuk Allah, demi Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Begitu Bapak. Jadi itu bungkusnya, itu kerangkanya. Kalau tidak semacam itu sudah kita lelah sudah. Lelah. Beda kok, beda. Ada seorang ibu itu yang sibuk, tapi super lagi dia. Sibuk sekali senang. Kenapa? Karena dia melayani suaminya demi Allah. Dia membersihkan ruang tamu demi Allah. Dia membenahi kamar itu demi Allah. Beda dengan begitu putune teko. Aduh, putune teko dalam dilungkas. Nah itu 10 menit dalam morat-marit. Kita menangkap morat-marit Pak. 10 menit muari begitu putune ngingri. Alhamdulillah. Tolong gak bisa bagi putune yang langsung. Jadi sesungguhnya kalau kita apapun itu sebetulnya bungkusnya itu bismillah dengan nama Allah. Maka
bah morak-marik, bah berantakan, bah opok demi Allah, untuk Allah. Begitu. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sudah waktunya. Kurang 7 menit, Pak. Oh, gitu. Kurang 7 menit. Baik, ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tentang pelayanan tadi, karena saya pernah belajar tentang pelayanan, bahwa pelayanan itu akan sukses itu kalau ada 3 hal. 1, standar produk. 2, standar sistem. Kalau sistem mungkin SOP itu banyak, jadi kantor SOP itu banyak. Standar produk juga banyak, hampir sama. Seperti rokok itu mungkin sama, standar sistem mungkin sama, mungkin kecepatan sama. Tapi yang ketiga ini adalah standar tentang SDM, sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu akan menentukan sejak awal produk itu dihasilkan, itu SDM itu sudah bekerja. Tapi masalah sekarang itu kan di SDM itu kelemahan kita itu adalah pada komunikasi. Karena ada seorang pakar mengatakan bahwa seorang pemimpin dari tingkat bawah sampai atas, kegagalan itu hanya ditentukan 80% ditentukan oleh komunikasi yang jelek. Itu. Nah, ini mohon kami mohon penjelasan untuk suatu lain kali. Mungkin tidak pernah mengikuti di sini, apakah pernah ada penjelasan bagaimana sih berkomunikasi yang baik itu bagaimana? Ya, kita yang saya tahu, walaupun untuk rumah tangga itu baik, tapi kebanyakan kan kita itu masih bersifat gitu, artinya kata-katanya kata-kata yang mematikan. Jadi bagaimana kata-kata mematikan itu menjadi kata-kata yang enak gitu. Itu mohon nanti ada penjelasan yang khusus bagaimana berkomunikasi dalam rumah tangga, komunikasi dalam kepemimpinan, apapun strata tingkatannya. Itu kalau komunikasinya jelek, ya organisasi itu kan jelek, karena itu sangat menentukan sekali komunikasi itu. Terus yang kedua, mohon maaf, jadi bahwa pendakwah itu harus masuk kepada semua lini nelayan atau pejabat. Nah, sekarang ini kalau kita lihat di sekitar kita, kalau kita ke pasar itu, betapa kita sekarang itu didukung oleh bahan kimia. Mohon maaf, puluk apapun di pasar itu kan bahan kimia semua. Bahkan penelitian pernah dia di TV, karena itu akan menentukan kita nanti kejadian kita ke depan. Padahal itu juga jelas bahwa itu sangat dilarang sebetulnya itu. Nah, bagaimana apakah mungkin pendapat kita itu masuk ke sana? Karena di bidang kesehatan itu saya pikir itu juga belum ada. Tidak tahu apakah pernah diadakan penelitian tentang puluk ataupun apa itu macam-macam. Dia ada di mana itu di pasar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita itu berpikirnya solusi. Jangan sampai dakwah itu justru hanya mencerahkan, tapi harus solusi, Pak. Solusi. Kalau ada menggunakan pengawet, pewarna, perenyah dan kimia, langsung ngomong itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti itu bukan dakwah saja, tapi harus solusi. Kita dakwahi, tapi harus diberi solusi juga. Ada sayuran organik, harganya mahal, di packaging yang bagus, dikemas yang bagus. Kalau perlu nanti keberlangsungannya bagus, masuknya tidak hanya sekadar di pasar tradisional, tapi di swalayan. Dan kita memberikan solusi, memang ada jalan ke swalayan untuk grade A, untuk grade B, baru nanti grade C, nanti kita lengkap di pasar. Jadi ada solusi, Pak. Jangan sampai kita berdakwah tidak cerdas, harus cerdas. Jadi tidak mengatakan Pak pun saja niki enter bahan kimia ini, tapi tidak memberikan solusi, itu nggak bagus. Setiap dakwah kita harus memberikan solusi. Saya pikir itu. Pun wonten mawon ini pun ada mungkin bermanfaat
Kalau ada salah dan khilafnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya semata-mata tuntunan dari Allah. Semoga ini nanti memberikan pencerahan yang baik untuk semua ini dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi